Hai teman-teman semua, kali ini kita akan nonton bareng lagi sebuah film bergenre horor tentang Suster Iron yang sekali lagi berhadapan dengan kekuatan jahat yang sangat besar. Palak, sang biarawati iblis. Tanpa lama-lama lagi kita langsung saja nonton bareng The Nun 2 yang dirilis tahun 2023. Di Tarascon, Prancis tahun 1956, seorang anak laki-laki bernama Jasquez tiba di sebuah gereja untuk bertemu dengan Pastor Noiret untuk membantu jalannya proses ibadah dengan menyiapkan anggur perjamuan. Di sini kita diperlihatkan dengan sebuah lukisan tentang suster yang kehilangan matanya. Jacques meletakkan kembali anggur perjamuan ke ruang penyimpanan. Saat berada di ruang penyimpanan, dia menendang bola ke arah ruangan yang gelap untuk memakai pijakan supaya bisa menaikkan anggur untuk kembali ke lemari kabinet. Namun bola yang ditendang itu balik sendiri dari ruangan gelap. Seketika kaca penyimpanan anggur pecah dengan sendirinya. Dia berlari untuk menemui pastor dan berkata ada seseorang di gereja. Mereka berjalan menuju ruangan ibadah untuk melihat siapa. Ada sesosok falak di balik ruangan yang gelap. Pastor Noiret terlempar ke udara dan tiba-tiba badannya terbakar. Seorang pria keluar dari gereja yang di belakangnya ada bayangan seperti biarawati. Di Italia, Suster Iron kini menjadi bagian dari sebuah biara setelah pengalaman terakhirnya. Seorang suster memanggil Suster Iron untuk menemui suster baru bernama Debra yang membuat masalah untuk mengaku dosa. Ketika bertemu dengan Debra, dia bercerita tentang keluarganya yang dari Mississippi terjerat masalah di sana. Karena adanya rasisme, rumah mereka dibakar. Saudara laki-lakinya mengabdi pada negara sementara dia menjadi suster. Para suster sedang berkumpul di dapur. Salah satu dari mereka bercerita, para suster tergantung di jendela dan mereka menghabisi nyawa mereka. Ada rahasia yang mengerikan di bawah biara mereka. Pintu gerbang menuju neraka dan dari gerbang ini, satu iblis telah melarikan diri yang memilih untuk terlihat seperti mereka. Kemudian Vatikan mengutus sepasang pemburu iblis, seorang pendeta dan biarawati. Mereka menghentikan iblis dengan menggunakan relikui kuno, sebuah botol yang berisi darah Yesus Kristus. Pendeta diangkat menjadi uskup, sementara biarawati terpaksa mengurungnya di rumah sakit jiwa. Di tempat lain di Prancis, Maurice bekerja di sekolah asrama wanita. Beberapa siswi berbuat kenakalan, termasuk salah satu madam yang sedang berdoa dengan melepaskan kecoa-kecoa untuk mengganggunya berdoa. Maurice berteman dengan salah satu guru sekolah bernama Kate dan putrinya, Sophie. Sophie juga menjadi target kenakalan siswi lainnya. Seorang anak melakukan pengiriman untuk persediaan sekolah. Para siswi mengganggu dari luar jendela. Di lorong dia mendengar suara dan melihat ada Maurice yang sedang berdiri. Ada sesuatu yang aneh dengan dirinya. Maurice melihat anak itu dan langsung mengejarnya. Ada sosok falak di situ, namun sayang anak itu tidak bisa diselamatkan. Kembali ke Suster Irene, ketika sedang tidur, Suster Irene dibangunkan. Ada tamu yang ingin bertemu dengannya. Suster Irene berada di sebuah lorong dan di belakangnya sudah ada Maurice yang tampak seperti kerasukan dan meminta tolong kepadanya. Suster Irene terbangun dan ternyata apa yang dialaminya hanyalah mimpi. Di pagi hari, Irene dipanggil untuk bertemu dengan Kardinal Conroy dan penatua gereja. Dia diberitahu tentang kematian Pastor Noiret dan beberapa pejabat gereja lainnya yang ditemukan tewas dalam keadaan misterius dan mengerikan. Irene ditugaskan untuk menyelidiki, namun dia menolak karena apa yang terjadi dengannya sebelumnya. Namun karena dia melakukan keajaiban, gereja memerlukan keajaiban lagi. Ketika dia bertanya tentang Pastor Burke, dia diberitahukan bahwa dia telah meninggal karena kolera. Irene memutuskan untuk pergi, namun yang tidak diinginkan adalah Suster Burke juga kabur dari biara untuk menemui Suster Irene. Suster Irene ini berkata tindakan yang bahaya. Semua biarawati mati menghadapi makhluk ini dan berharap dia bisa menemukan imannya saat waktunya tiba. Di sekolah, Sophie didekati oleh siswi yang iseng sebelumnya, yang tampaknya ingin meminta maaf dan mengajaknya untuk bermain game dengan nama menentang setan. Mereka pergi ke sebuah couple yang dilarang untuk dimasuki sekolah. Mereka mengarahkan Sophie untuk melihat ke jendela dengan musik seekor kambing, dan berkata jika Sophie memalingkan muka, iblis akan datang mencarinya. Sinar matahari menembus musik dan membuat mata kambing memerah. Tiba-tiba di belakang Sophie ada sesosok falak. Ketika Sophie tersadar, dia sudah sendirian. Siswi nakal sudah meninggalkan dia sendirian. Siswi lainnya mengunci Sophie di saat mereka mencoba keluar. Dia tidak sendirian di ruangan itu. Untungnya ada Maurice yang membukakan pintu dan membantunya keluar. Maurice memarahi siswi yang meninggalkan Sophie dan mengunci dia di dalam.
Irene dan Debra tiba di Tarascon. Mereka berada di ruangan gereja yang sebelumnya terjadi tragedi. Ada yang mengatakan gereja mereka terkutuk. Irene tiba-tiba mendapatkan penglihatan pastor yang terbakar, dan ada Noiret yang memberikan rosario kepadanya. Debra menyadarkan Irene dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Setelahnya mereka melihat kondisi ruangan pastor Noiret, yang di dalam ruangannya ada lukisan Saint Lucy, santo pelindung orang buta. Mereka bertanya soal anak laki-laki yang menjadi saksi mata kejadian itu, yang hanya mengambil rosario dari pastor. Suster Irene bertanya apakah ada orang lain yang berada di gereja saat kejadian itu terjadi. Ada seorang tukang yang ternyata pria itu adalah Maurice. Debra bertanya siapa Maurice ke Irene. Maurice adalah pria yang membantu Suster Irene saat menghadapi Vala yang kemudian menjadi tempat untuk iblis itu berpindah tempat ke tubuh manusia. Cerita kembali ke Sophie, di mana dia melihat kelakuan aneh dari Maurice. Ibu Sophie memanggilnya. Sophie yang mendengar mencari dari mana sumber suara ibunya berasal. Sophie melihat ibunya menaiki tangga dan mengikutinya. Sebuah pintu terbuka saat Sophie melihat ke dalam ada sosok biarawati yang dia tidak tahu siapa. Kemudian ada Gaga yang keluar dari ruangan itu. Sophie turun untuk menjauh. Saat turun dia kembali bertemu dengan sosok Valak yang kemudian menghilang. Anehnya ternyata ibu Sophie selama ini mengajar di ruangan kelas dan memanggil Sophie karena ibunya sendiri mencarinya. Suster Irene dan Debra sedang berada di hotel untuk melakukan reservasi, namun namanya tidak tercatat sebagai tamu di penginapan itu. Saat Suster Debra mengurus untuk bertemu dengan manajer hotel, Suster Irene di luar bertemu dengan Jacques dan menanyakan di mana rosario Pastor Noiret. Kemudian Jacques menghilang ke tengah kerumunan bersama anak laki-laki yang bermain di jalanan. Suster Irene mengikuti mereka ke sebuah lorong yang membawanya melewati kios koran, tempat majalah dan surat kabar yang halamannya membalik sendiri. Kemudian membentuk wajah Valak. Saat Vala mencekram leher Suster Irene mendapat penglihatan. Seorang biarawati yang berada di sebuah hutan, kemudian ada seorang pria mencucuk mata biarawati itu. Ada wadah relikwi kuno yang digenggam oleh biarawati tadi. Suster Irene ditemukan Debra sudah tidak sadarkan diri di jalanan. Kembali lagi ke sekolah di mana Madam Lauren yang sedang berdoa, mendengar sesuatu dan coba menyelidiki area ruangan sekolah. Dia bertemu dengan Maurice yang bertingkah aneh di dalam kegelapan. Dia berdiri di sebuah ruangan yang terkunci. Madam Lauren mencoba menyelidiki ruangan itu. Dia berada di mana ada mosaik kambing tempat sebelumnya Sophie dikerjain. Namun dia tidak sendirian berada di ruangan itu. Ada anak kecil yang dia kenal bernama Cedric, tapi kemudian menyerangnya dan menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Suster Irene kemudian sadar, berkata ke Debra kalau Maurice menjadi wadah iblis Valak untuk mencari relikwi kuno dan menjaga tubuh Maurice untuk tetap hidup dan menemukan benda ini. Suster Debra memberikan rosario kepada Suster Irene. Jacques memberinya saat Irene sedang tidak sadar. Di sekolah, Ibu Sophie melihat ruangan terbuka dan menyelidiki area itu dan menemukan Madam Lauren sudah tidak bernyawa. Suster Irene dan Debra melanjutkan penyelidikan mereka dengan melakukan perjalanan ke Avignon dan mengunjungi Palais de Pepys, tempat penyimpanan arsip Katolik, di mana mereka berbicara dengan pustakawan tentang lambang rosario yang ternyata ini lambang keluarga. Keluarga dari Saint Lucy, di mana semua rangkaian kejadian yang menghilangkan nyawa adalah keturunan dari Saint Lucy. Dahulu ketika Saint Lucy kehilangan nyawanya, seluruh keluarga dan keturunannya melarikan diri dan tersebar di seluruh dunia, di mana mereka melarikan diri karena menyembunyikan mata dari Saint Lucy. Pustakawan berkata terakhir benda itu berada di sebuah sekolah asrama, tempat di mana Sophie dan ibunya juga Maurice berada, yang kemudian Irene dan Debra menuju ke sana. Saat Maurice, Sophie, dan ibunya berkumpul dan mendengarkan sebuah lagu, seketika ruangan mencekam. Sosok Valak muncul di sebuah lukisan. Mereka semua keluar dari ruangan itu. Kemudian bertemu dengan Irene dan Debra. Irene berkata Maurice harus menjauh dari mereka karena dia sudah menjadi wadah bagi si iblis. Maurice yang dirasuki oleh sosok Vala dan mereka mencoba menghentikannya.
Mereka sekarang berada di ruangan mosek kambing berada Suster Debra memberi cahaya dari luar supaya mata dari kambing itu menunjukkan arah. Ketika lantai dibongkar ada relikui kuno di mana mata Saint Lucy disimpan. Dan yang terjadi sekarang adalah mosek yang berlogokan kambing sudah menghilang. Siswi sekolah mendengar suara dentuman dan melihat apa yang terjadi di atas tangga. Suster Debra bertemu dengan siswi yang berkata ada sesuatu di atas. Dan mereka melihat ada sosok yang menyerupai kambing yang kemudian mengejar dan menyerang mereka. Untungnya Suster Debra dan siswi masih sempat menutup pintu kamar. Tapi para siswi tubuhnya tiba-tiba terlempar ke atas, dan ada siswi yang terseret keluar, namun Suster Debra masih sempat menariknya kembali ke dalam. Maurice yang sudah dirasuki menyerang Suster Irene. Sophie kabur dengan membawa relikui kuno bersamanya. Di tempat mereka, Suster Debra dan para siswi bersembunyi dari sosok iblis kambing, mereka mencoba untuk bersembunyi di ruangan Madame Lauren. Tapi salah satu siswi yang masuk melihat ada hantu Madame Lauren dan mencoba menarik kepalanya. Sophie yang bersembunyi dan Maurice mencarinya. Saat Maurice menemukan di mana Sophie bersembunyi, ada cahaya yang keluar dari relikui kuno yang membuat Maurice kesakitan. Relikui kuno itu membuat gemuruh yang menyebabkan bangunan runtuh. Maurice mencoba menangkap Sophie, tapi dia malah terjatuh. Saat Sophie bertemu dengan Suster Irene untuk memberikan relikui kuno, Maurice datang dan ternyata dia selamat. Suster Irene menghentikannya dengan relikui kuno itu. Maurice terjatuh, Valak yang mengkontrol tubuhnya melalui relikui kuno itu muncul dari tubuh Maurice. Di tempat lain, Ibu Sophie dan para siswi masih dikejar dengan sosok kambing iblis. Vala membakar tubuh Suster Irene dengan kekuatannya, namun ada kuasa yang menyelamatkan tubuh Irene. Ternyata Suster Irene adalah salah satu keturunan dari Saint Lucy. Dengan bantuan Debra, mereka berdoa untuk menyelamatkan Maurice dan juga menyebabkan anggur di ruangan itu membanjiri tempat itu yang kemudian berubah menjadi darah Kristus. Tong-tong anggur meledak dan membasahi Vala, kemudian tubuh Vala terbakar. Maurice juga merasakan kesakitan karena tubuh Valak yang terbakar. Mereka semua selamat dari tragedi itu. Pagi pun tiba, Maurice sudah terlihat pulih dan bersatu kembali dengan Sophie dan ibunya. Tetapi Suster Irene terlihat masih ada kekhawatiran terhadap Maurice.